Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar mengenai pelajaran yang ketiga, mengenai Pentakosta. Sekarang kita belajar mengenai mujizat ada dalam pelajaran yang keempat. Kita siapkan ya Alkitab kita. Ayo anak-anak, kita buka Alkitabnya. Kita siapkan dan juga siapkan pena. Bila kalian mau menulis, dan ada kesempatan untuk menulis. Bahkan sebentar, Tante juga akan mengajak kalian untuk pujian, memuji Tuhan. Dalam makan kita tidak memuji Tuhan, dan kita harus puji-pujian. Sebelumnya, kita akan berdoa dulu, minta pimpinan pada Tuhan, supaya dapat mengerti akan firman Tuhan yang sebentar kita akan sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini, hari Minggu kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan kami siap untuk melakukan firman Tuhan setelah disampaikan firman-Nya. Berikanlah pikiran dan hati kami dan juga kami dapat mengerti sesungguhnya akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Minggu lalu adalah mengenai cerita Pentakosta. Apakah kalian masih ingat mengenai Pentakosta? Yaitu turunnya Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Tuhan memberikan karunia dan Tuhan meminta murid-muridnya untuk dapat berani mengabarkan firman Tuhan. Sama dengan kita. Kita juga harus berani untuk mengabarkan firman Tuhan. Minggu yang lalu mengenai murid Yesus yang diberi karunia dan diberi apa nih? Lidah api ke atas kepala murid-muridnya. Untuk apa lidah api ini? Mereka diberi hikmat, mereka diberi keberanian untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan, yaitu mengabarkan firman Tuhan. Bahkan mengadakan mujizat. Seperti Tuhan mengadakan mujizat. Mereka berani. Dan Petrus minggu lalu, Petrus mengabarkan firman Tuhan sampai berapa orang yang percaya? 3.000. Pintar. Nah, sekarang dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 di sini mengkisahkan cerita mengenai Petrus dan Yohanes. Mereka pada satu kali pergi ke bait Allah. Kita baca ya, ke bait Allah pada jam berapa ya? Biasa kita kalau sekolah minggu jam 9.30. Sekarang Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah pada jam berapa? Kita buka dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Kita baca ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. 3 petang artinya 3 sore. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Mau ngapain ya Petrus dan Yohanes ke bait Allah? Kita baca lagi ya. Kita lanjutkan dalam ayat yang kedua. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, dan yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Anak-anak lihat, di belakang Tante ini, Tante berada di dalam gedung gereja. Sebenarnya bukan dalam gedung gereja ya, ini backgroundnya gedung gereja. Nah ini gedung gereja, kalah megahnya, kalah mewahnya dengan gedung gereja bait Allah yang zaman Petrus dan Yohanes berada. Nih seperti gedung gereja ini. Nah ini gedungnya, coba lihat ya. Pilarnya sangat besar sekali, pilarnya itu. Dindingnya orang-orangnya kecil, yaitu zaman
waktu itu bait Allah seperti ini. Wow, besar sekali. Suatu kali ada seorang pengemis yang minta setiap kali orang yang datang, tiap kali orang yang mau ke bait Allah, dia minta-minta. Bapak, berikanlah saya sedekah. Kalau ibu-ibu lewat, ibu, berikan aku sedekah. Suatu kali Petrus dan Yohanes datang. Baru mereka datang mau masuk ke bait Allah. Begitu banyaknya orang yang mau masuk ke bait Allah. Apakah yang terjadi dengan si pengemis itu? Pengemis itu melihat Petrus dan Yohanes. Mereka melihatnya berbeda. Dan langsung dia katakan, Bapak, berilah aku sedekah. Apa yang Petrus lakukan di situ? Petrus mengatakan, emas, perak, ku tak punya. Tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan padamu. Coba kita baca dalam ayat ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Nah, di sini Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Petrus menawarkan untuk kesembuhan daripada si sang pengemis ini. Mau gak engkau sembuh? Petrus memberikan kesembuhan baginya. Dan dia meyakinkan si pengemis itu. Saya tidak punya emas, saya tidak punya perak, tetapi apa yang ada pada saya akan berikan padamu. Apa yang Petrus katakan? Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dia pegang tangannya si pengemis itu, diajak ngomong dulu, dipegang tangannya dan dia mengatakan, bangkit, bangunlah, berjalanlah. Si pengemis itu percaya enggak? Ya, dia percaya. Lalu dia pegang Petrus. Ternyata benar-benar dia merasa bahagia sekali sampai dia memeluk Petrus. Saya bisa berjalan. Lalu ia memegang tangan kanan. Orang itu membantu berdiri seketika dia juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dan apa yang dilakukan si pengemis itu dalam ayat ke-8, ia menolak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ia melonjak berdiri, langsung melonjak itu artinya lompat. Dia melompat dan mengikuti Petrus dan Yohanes sampai masuk ke dalam bait Allah. Luar biasa. Petrus dan Yohanes diberikan Roh Kudus, diberikan suatu keberanian untuk mengabarkan firman Tuhan. Bahkan mereka berani dan diberikan karunia untuk menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Yang sakit lumpuh itu bukan dari gede, orang itu dari kecil. Betapa capeknya dia hidup, tetapi begitu ketemu Petrus diajak bicara, mau percaya, mau yakin kalau kau akan sembuh, bangkit dan berjalanlah. Mas perakku tak punya, tetapi yang ada kuberikan. Itulah kisah mengenai Petrus. Dan kita lihat dalam pelajaran yang keempat, kita buka, kalian sudah mendapatkan buku pelajarannya ya, lembar pelajarannya. Di situ ada ayat hafalan. Ayat hafalannya, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah, dari Kisah Para Rasul 3 ayat 6b. Mudah untuk diingat, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kisah Para Rasul 3 ayat 6b.
Kemudian di sini kita ada, lihat ya, ada gambar. Coba lihat gambar. Di situ ada gambar orang lagi apa. Kalian bisa menerka ya. Gambar orang pakai tongkat, tapi tongkatnya dilempar. Kenapa ya? Sesuai dengan cerita tadi. Ya, sudah disembuhkan demi nama Yesus. Berjalanlah. Akhirnya si sang pengemis ini berjalan dan dia mengikuti Petrus masuk ke dalam bait Allah. Dan pelajarannya halamannya terakhir, di situ dikatakan, tuliskanlah nama temanmu atau keluarga temanmu yang sedang sakit, yang atau sedang mengalami persoalan hidup, lalu berdoalah bersama guru sekolah minggumu untuk nama yang kamu tuliskan. Di sini biasanya kita berdoa ya. Tante minta kalian isi di sini dan di-share di grup sini ataupun Japri boleh. Nanti Tante akan bantu untuk berdoa. Mendoakan apa yang kalian tuliskan di sini. Nah, baik. Sekarang kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan dan kalian bisa mengikuti pujian ini. Emas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan. Jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Emas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan. Jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Bangkit dan berjalanlah. Bagaimana anak-anak? Tadi sudah mendengar pujian yang disampaikan dan ini adalah si sang pengemis itu. Dia pada waktu itu duduk aja, minta sedekah Bapak Ibu. Tapi setelah dia yakin dan percaya dan disembuhkan dan Petrus mengangkat tangannya, ayo berjalan. Hop. Dia bisa berjalan. Betapa senangnya dari kecil, dari sejak bayi dia nggak bisa berjalan. Tapi setelah Petrus memberikan sentuhan tangannya dan menyembuhkannya sehingga dia dapat berjalan. Jalan lompat dan puji Tuhan. Wow, dia berjalan lompat. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan berdoa dan kita akan mengakhiri pelajaran ini. Dan kita akan bertemu di minggu yang akan datang. Kita berdoa dulu ya, seperti sang pengemis. Sekarang dia akan mau berdoa juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami akan siap melaksanakan firman Tuhan seperti tadi. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menyembuhkan dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.